Kami dari Angkatan 4, Kelompok 1 akan memaparkan 3 tokoh panutan yang menurut kelompok kami mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. 3 tokoh panutannya yang pertama adalah: Pertama, Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta, akrab oleh teman seperjuangannya dengan sapaan Bung Hatta, adalah seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sekaligus merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Berorientasi pelayanan, Bung Hatta selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini tercermin dalam perjuangannya merebut kemerdekaan dan merancang dasar-dasar negara. 2. Akuntabel. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan bertanggung jawab. Beliau tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi dan selalu amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin bangsa. Kesederhanaan hidupnya adalah bukti nyata dari prinsip akuntabilitas yang dipegangnya. 3. Kompeten. Bung Hatta memiliki pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Kemampuannya dalam berpikir strategis dan merumuskan ide-ide pembangunan bangsa menunjukkan kompetensinya yang luar biasa. Karya-karya tulisnya menjadi bukti keahliannya. 4. Harmonis. Bung Hatta memiliki kemampuan bekerja sama dan membangun relasi yang baik dengan berbagai kalangan. Meskipun memiliki perbedaan pandangan, beliau mampu menciptakan suasana persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan, merangkul berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. 5. Loyal. Kesetiaan Bung Hatta kepada bangsa dan negara Indonesia sangat kuat. Beliau berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. 6. Adaptif. Bung Hatta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa. Beliau memiliki pemikiran yang terbuka dan mampu mencari solusi terbaik dalam situasi yang berbeda-beda, baik selama perjuangan kemerdekaan maupun dalam masa pembangunan awal. 7. Kolaboratif. Bung Hatta aktif bekerja sama dengan berbagai tokoh dan elemen bangsa, terutama dengan Bung Karno dalam mewujudkan kemerdekaan dan membangun negara. Tokoh panutan selanjutnya adalah Sri Mulyani Indrawati. Beliau adalah seorang ekonom dan juga pernah beberapa kali menjabat sebagai Menteri Keuangan di 3 pemerintahan yang berbeda. Nilai dasar ASN yang terpenuhi adalah: pertama, berorientasi pelayanan, tokoh panutan yang melayani negeri. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan kebijakan ekonomi terbukti menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis global 2008 dan menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Nilai yang kedua adalah akuntabel, komitmen dan transparan. Dikenal karena komitmennya terhadap disiplin dan transparansi fiskal telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan bangsa, dan mengentaskan kemiskinan. Nilai yang ketiga adalah kompeten, mengelola keuangan negara dan pengambilan keputusan. Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan ekonomi termasuk krisis keuangan global dan pandemi COVID-19 yang menunjukkan kemampuannya dalam mengelola situasi yang rumit. Nilai yang keempat adalah harmonis, aktif bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Kemampuan leadership dan mengelola keuangan negara dalam situasi sulit terbukti mempererat jalinan persatuan dan kesatuan negara ini sehingga tercipta harmonisasi di antara kementerian dan lembaga negara lainnya. Nilai yang kelima adalah loyal, mengutamakan kepentingan nasional. Sejak tahun 2004 hingga saat ini, tercatat Sri Mulyani telah melayani 3 Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara. Nilai yang keenam adalah adaptif, melayani 3 Kepala Negara. Melayani 3 Kepala Negara dalam rentang waktu lama menjadi bukti betapa adaptif dan efisiensinya setiap kebijakan yang diambil di setiap zamannya. Nilai yang ketujuh adalah kolaboratif, sinergi antar kementerian. Sinergi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian atau lembaga lainnya terbukti mendorong perbaikan di segala sektor, utamanya dalam tata kelola pemerintahan atau birokrasi yang profesional dan keuangan publik. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat
sejak tahun 1999 hingga tahun 2001. Nilai berakhlak yang dapat diteladani dari sosok Abdurrahman Wahid. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Keberaniannya membela hak-hak kaum minoritas dan membuka dialog dengan berbagai kelompok masyarakat menunjukkan sisi berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Keterbukaannya terhadap kritik dan upaya pemberantasan korupsi di awal masa kepemimpinannya menunjukkan sisi akuntabilitasnya. Ketiga, kompeten. Pengetahuannya yang luas tentang agama, filsafat, dan politik, serta kemampuannya berpikir strategis menunjukkan kompetensi yang luar biasa. Keempat, harmonis. Slogan terkenalnya, tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang. Mencerminkan komitmen terhadap harmoni dan toleransi. Kelima, loyal. Beliau konsisten memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, bahkan ketika menghadapi tekanan politik yang besar. Kesetiaannya pada prinsip-prinsip ini tidak pernah pudar. 6. Adaptif. Gaya kepemimpinannya yang tidak konvensional dan kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kalangan menunjukkan sifat adaptifnya. 7. Kolaboratif. Beliau membangun hubungan baik dengan pemimpin negara lain dan aktif dalam forum-forum internasional, menunjukkan sisi kolaboratif. Dan 3 tokoh bukan panutan menurut kelompok kami yang melanggar nilai-nilai berakhlak. 3 tokoh yang bukan panutan, yang pertama adalah Pinangki Sirna Malasari. Pinangki Sirna Malasari merupakan mantan jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi suap dan pencucian uang terkait buronan kasus Bank Bali yaitu Joko Chandra. Pinangki Sirna Malasari melanggar core value berakhlak dengan nilai pertama, berorientasi pelayanan. Keterlibatannya dalam suap menunjukkan bahwa ia mengutamakan keuntungan pribadi di atas kewajibannya melayani masyarakat dan negara. Poin yang kedua, akuntabel. Keterlibatannya dalam tindak pidana suap dan pencucian uang menunjukkan kurangnya integritas dan akuntabilitas. Poin yang ketiga, kompeten. Sebagai seorang jaksa, Pinangki seharusnya memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan menjunjung tinggi etika profesi. Poin yang keempat, harmonis. Tindakan korupsi tidak selaras dengan upaya menciptakan lingkungan hukum yang harmonis dan dipercaya oleh publik. Yang kelima, loyal. Keterlibatannya dalam korupsi mengindikasikan loyalitas yang lebih besar terhadap kepentingan pribadi daripada tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat dan penegak hukum. Yang keenam, adaptif. Tindakan korupsi merupakan adaptasi negatif terhadap perilaku yang melanggar hukum, bukan adaptasi terhadap nilai-nilai positif. Nilai yang ketujuh, kolaboratif. Korupsi sering melibatkan kolaborasi yang tidak etis dengan pihak lain untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum. Ini bukan kolaborasi yang baik untuk kepentingan negara atau penegak hukum yang benar. Gayus Tambunan. 14 tahun lalu, Gayus Tambunan menjadi fenomena. Ia membuat istilah mafia pajak jadi sangat populer di Indonesia. Tak hanya korupsi, oknum Direktorat Pajak yang telah dipecat itu juga menyuap hakim, memberikan keterangan palsu, bahkan bisa jalan-jalan saat di penjara. Menyuap sejumlah aparat, Gayus berulang kali keluar sel, judi di Makau, dan nonton tenis. Wig dan kacamata tidak menyamarkan dirinya. Ia ketahuan dan memperberat hukumannya. Apa yang dilakukan Gayus ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan. Sebagai seorang ASN, perilaku yang dilakukan oleh Gayus Tambunan telah menciderai semua core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai akuntabel, tindakan tidak amanah, melawan hukum, melakukan korupsi, perkara suap, memberikan keterangan palsu, dan mafia pajak. Nilai kompeten, ketidakkecakapan dalam bertugas dan hilangnya integritas mendorong praktik-praktik kotor dengan melanggar hukum, moral, dan etika. Nilai harmonis,
Kasus Gayus yang menggemparkan seluruh negeri tentu membuat suasana gaduh, ketidakkepercayaan publik kepada pemerintah, dan menurunnya kepercayaan publik kepada institusi negara. Nilai loyal, berbuat korupsi, suap, serta menjadi mafia perpajakan menunjukkan bahwa Gayus tidak loyal kepada negara dan bangsa. Nilai adaptif, tidak bisa beradaptasi dengan gaya hidup sederhana dan terus memperkaya diri sendiri, telah merusak moral integritas sebagai abdi negara. Nilai kolaboratif, tidak mampu bekerja sama, memanfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama yang positif. Setia Novanto adalah mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya. Ia dikenal sebagai figur politik yang kontroversial dan terlibat dalam beberapa kasus korupsi besar. Namun ada dua kasus yang membuat namanya semakin melejit, yaitu kasus Papa Minta Saham dan kasus korupsi IKTP. Kasus IKTP merupakan kasus yang paling besar dan paling berdampak pada karir politik Setia Novanto. Kasus ini juga menjadi sorotan publik karena melibatkan korupsi dalam proyek yang sangat penting bagi masyarakat. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa Setia Novanto telah melanggar nilai-nilai ASN berakhlak, seperti berorientasi pelayanan. Tindakan dia dalam kasus korupsi IKTP bertolak belakang dengan orientasi pelayanan, di mana korupsi ini justru merugikan masyarakat karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru diselewengkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Kemudian akuntabel, Setia Novanto gagal menunjukkan akuntabilitas sebagai seorang pejabat publik karena keterlibatannya dengan suap dan korupsi proyek IKTP. Kompeten, meskipun menduduki posisi tinggi, tindakan korupsi Setia Novanto mencerminkan kurangnya kompetisi. Meskipun menduduki posisi tinggi, tindakan korupsi Setia Novanto mencerminkan kurangnya kompetensi dalam menjalankan tugas dengan berintegritas. Harmonis, kasus korupsi yang melibatkan Setia Novanto merusak keharmonisan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Loyal, loyalitas Setia Novanto dipertanyakan karena tindakannya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, dalam konteks negatif, Setia Novanto menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam melakukan praktik korupsi yang terorganisir, bukan untuk kebaikan atau inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat atau negara. Kolaboratif, keterlibatan Setia Novanto dalam korupsi IKTP menunjukkan adanya kolaborasi yang tidak sehat dengan pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Tokoh panutan berakhlak adalah sosok yang menjadi teladan karena memiliki sifat mulia seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Mereka menebarkan inspirasi melalui perilaku nyata yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika, serta memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keberadaan tokoh panutan ini sangat penting dalam membentuk karakter dan semangat kebaikan dalam masyarakat. Sebaliknya, tokoh bukan panutan adalah individu yang menunjukkan perilaku negatif, seperti tidak jujur, egois, atau seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan. Mereka kerap melanggar norma dan nilai sosial, sehingga tidak layak dijadikan contoh. Kehadiran tokoh semacam ini justru bisa merusak tatanan moral dan memberikan pengaruh yang buruk, terutama kepada generasi muda penerus bangsa yang mudah terpengaruh oleh figur ini. Jika seluruh ASN menerapkan berakhlak secara konsisten, maka birokrasi kita akan menjadi lebih responsif, bersih, dan melayani. Mari kita bukan hanya mengenal nilai berakhlak, tetapi menjadikannya budaya kerja kita setiap hari.